Assalamualaikum teman bikin-bikin pagi-pagi. Selamat pagi semuanya, ketemu lagi ya barengan saya Kiki di kelas bikin-bikin pagi-pagi. Dan kami mengucapkan selamat Idul Adha juga ya buat teman-teman yang sudah mulai merayakan hari ini. Buat yang masih puasa, tunggu 1 hari lagi buat lebaran besok. Nah, untuk hari ini kita bakalan bareng-bareng bikin bros pakai kelopak-kelopak gini, tapi di atas sarangan ya. Nih, jadi ini sarangannya belum ditutup. Nah, nanti teman-teman bisa langsung tutup pakai pasangan penitinya. Halo, selamat pagi Bu Ati. Atau bisa juga dikasih lempengan atau dikasih bando juga bisa ya, dipasang di bando gitu. Tinggal nanti nempelin sarangannya ke frame-frame yang mau digunakan. Bahkan dipasangin gini juga bagus ya. Dududududud. Iya. Iya guys, jadi tadi bikin tutorial jilbab ya. Terus dikasih judul tutorial jilbab buru-buru ke kampus. Iya, tapi bukan ke kampus buat kuliah ya, ke kampus buat daftarin anaknya kuliah. Sudah tua ternyata. Guys, bisa juga ditempel di sini nih. Di sini nanti bagian belakangnya tuh dikasih peniti ya. Nah, hari ini kebetulan koleksi Kiki libur guys, karena Mbak JNE udah tutup ikut lebaran hari ini. Jadi untuk hari ini sama besok nggak ada pengiriman barang ya. Nah, sarangannya boleh bebas, tergantung nanti teman-teman mau pakai bunganya seberapa banyak. Tapi saya kali ini pakai yang ukurannya 1,8 cm aja biar mudah diaplikasikan di berbagai macam maksudnya dia bisa jadi bando, bisa jadi jepit rambut, bisa jadi bros juga gitu ya. Sehingga kalau dikasih bagian belakang tuh nggak terlalu rumit. Kalau misalnya mau dikasih lebih etnik ya, terus dia ditempelin gini, terus di bawahnya kasih juntai, belakangnya teman-teman tinggal tambahin peniti. Ini mungkin kalau ngerasa peniti 1,8 tuh terlalu kecil, nggak enak dipakai, ya udah kasih aja lempengan lagi, tambahin peniti yang panjang sehingga brosnya jadi panjang. Nah, tapi sebenarnya sih dirangkainya tetap di atas sarangan. Kenapa kok gitu? Ini sebenarnya karena kalau kita pakai kawatnya, problemanya sih di kawat ya. Kalau teman-teman merangkai pakai kawat super, pakai bahannya masih belum ada Mbak Ida, karena kawatnya sih yang nggak ada ya. Jadi kalau kawat supernya saya banyak, tapi kawatnya kali ini saya pakai ini kawat nyobain. Jadi kemarin saya baru beli 1 spool kawat kayak gini yang warnanya gold. Jadi nggak tahu masih kualitasnya bakalan bagus atau enggak. Nah, ternyata pas dipakai ya lumayan juga ya, hampir mirip sama si kawat kiloan kayak gini. Nah, kalau kawat kiloan itu kan warnanya terbatas, cuman ada coklat tua sama rose gold ya, yang kayak gini. Nah, otomatis kayak warnanya itu aja ya. Nah, kadang kan kita pengen bikin yang warnanya lebih beda gitu, apalagi kalau bahannya itu putih semua. Nah, kalau bahannya putih semua dikasih kawat berwarna, itu hasilnya akan lebih bagus. Atau teman-teman bisa juga pakai kawat tembaga yang spool kecil, biasanya dijual harga 15 ribuan gitu satu spool, itu juga bisa dipakai ya. Jadi nggak harus punya kawat super. Kalau mau pakai kawat super boleh nggak Mbak gitu? Boleh sih sebenarnya. Tapi kalau pakai kawat super menurut saya nggak usah dipasang di sarangan lagi, karena kawat super sendiri sudah mampu menahan beban yang dihasilkan sama si rangkaiannya. Jadi banyak yang mengira kalau bikin rangkaian seperti ini itu kita langsung rangkai di atasnya sarangan. Tapi kalau saya nggak akan ngerangkai di atas sarangan teman-teman. Jadi tahap awal saya tetap rangkainya hanya di atas kawatnya aja. Kita mulai ya. Nah, ini saya potong kawat tembaga ukuran 0,4 sepanjang 1 tarikan tangan. Gak usah lebih panjang, karena kalau lebih panjang biasanya gampang putus juga. Jadi 1 tarikan tangan ya, atau kurang lebih sekitar 1 meter. Nah, kemudian ini kunci juga, kalau teman-teman nggak pakai kawat super,
pilih manik-manik yang kecil-kecil aja. 04 boleh, 06 boleh. Kalau 08 ya masih boleh sih sebenarnya, tapi jaraknya nanti nggak boleh jauh-jauh ya. Nah, cuma semakin kecil manik-maniknya ya, ini bikin gimana ya? Kalau manik-maniknya kecil, dipelintir itu tangan capek banget ya. Artinya tenaga yang dibutuhkan kayak lebih banyak. Hai Nana. Nah, sementara kalau pakai manik-maniknya besar, itu melintirnya jauh lebih mudah. Benar, kalau pakai kawat super nggak usah dikasih sarangan lagi karena akan buang-buang waktu. Hai Nana. Hai Tante. Mana gelang barunya? Bikin braceletnya tuh. Mau bikin beli ya. Oh, ini dia braceletnya Nana guys. Nana tadi malam bikin sendiri sama mama. Nana lagi pilek guys, jadi lagi set. Nana nanti aja ya mainnya. Mama masih kerja. Tapi aku mau minum susu. Ya minta papa aja minum susunya, boleh nggak? Sebentar lagi mama bantuin ya. Iya nanti minum susu sama mama. Mama masih repot. Nana main di bawah aja boleh nggak? Di dekat sini, ya. Sebentar ya guys. Di bawah sini boleh kok. Nanti mama ambilin susunya. Berhubung nggak ada mbak-mbak, jadi kita nggak bisa pun a friend ya. Mbak minta tolong bang. Jadi mudah-mudahan semua bahan-bahannya ada ya. Jadi kalau manik-maniknya 4 mili, ini kunci ya. Yang sebaiknya bikin aja langsung 3. Supaya apa? Supaya pas melintir nggak terlalu susah ya. Nah, terus ini perlu diperhatikan juga jarak pelintiran ini kalau bisa kecil-kecil aja. Semakin besar dia akan semakin mudah patah. Jadi kayak lebih riskan gitu ya. Nanti kalau teman-teman sudah tahu kekuatan tangannya kira-kira seberapa, baru teman-teman bisa mulai agak panjangin pelintirannya. Karena semakin panjang ini semakin apa ya? Kayak tricky gitu loh. Kita antara apakah ini dia sungguh kepasang ataukah dia tidak terpasang. Nah, ini dia sudah 1 cm. Terima kasih ya tante-tante. Amin, mudah-mudahan Nana bisa cepet sehat lagi. Nah, terus ini kita pelintir ya. Habis dibagi 2 kita pelintir. Nah, kemudian biasanya saya nggak langsung pelintir lagi di sampingnya karena ini lebih rawan patah. Tapi kalau mau nyobain boleh ya. Nah, baru dipelintir bareng-bareng. Nah, ini buat Mbak Olive. Kalau pakai kawatnya yang 0,4 tapi jenis tembaga ya, ini boleh pakai merek Telebit, terus Artwire ya, Beatsmith. Itu punya banyak banget kawat-kawat, cuman harus sambil dihitung ya karena biasanya harganya mahal. Kan dia kayak 10 meter yang ya bisa sampai 110 itu bisa sampai 200 ribuan ya, padahal 110 berapa meter sih, nggak panjang-panjang juga gitu. Jadi ya benar-benar hati-hati dan waspada kalau pakai kawat yang impor. Ngitung harga bahan bakunya berapa meter yang kepake, karena nggak kerasa banget nih bikin bros yang kayak gini nih, harus makan kawat banyak ya. Halo, selamat pagi. Nah ya, terus di sini kawatnya kawat tembaga ukuran 0,4. Mbak, boleh nggak saya pakai 0,5? Boleh, tapi kalau pakai 0,5 memang dia lebih tebal ya. Cuma kalau kawatnya lebih tebal, dia juga lebih mudah patah saat dipelintir. Jadi kadang-kadang kita mikirnya kalau kawatnya tebal tuh lebih kokoh gitu ya. Tapi nggak gitu juga sih konsepnya. Kadang-kadang memang yang tebal ya kalau teman-teman nggak percaya bisa cobain bikin pelintiran gini pakai kawat aluminium 1 mm ya. Itu memang pas dipelintir kayak kokoh dan gagah gitu.
Tapi disenggol dikit, cuplik, pluk, jatuh dia ya. Nah, ini dia diginikan. Ini enak banget kawatnya buat teman-teman yang baru pertama kali nguwer. Jadi kalau tangannya belum banyak kapalannya ya, ini sangat membantu sekali karena nggak dibutuhkan tenaga yang besar ya. Nah, problemnya justru ada di teman-teman yang terbiasa pakai kawat super. Biasanya kita susah ngatur kekuatan tangan sehingga ketika harus pakai kawat berwarna seperti ini, biasanya sih itu patah lagi gitu ya. Nah, jadi nanti pada saat bikin harus sambil dihitung kekuatan pelintirannya. Halo, selamat pagi semuanya. Wah, selamat pagi juga Mbak Ruli. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan ya, saya saat pasang bunga, itu pasang bunganya tidak di atas sarangannya ya. Nih, jadi kan ini ada sarangan nih ya, bros tadi juga pakai sarangan. Tapi saya pasang bunganya itu di atas rangkaian sama kayak kalau kita pakai kawat super. Nah, jadi teknik dasarnya itu hampir sama. Cuma ini kawatnya kan kecil banget ya, sehingga nggak bisa menampang peniti. Nah, sebenarnya sarangan itu kita butuhkan untuk menahan penitinya supaya kokoh, kuat, dan rapih. Nah, ini kasih selipan kuku sedikit. Ini buat teman-teman yang baru gabung, kita pakai kawatnya kawat tembaga ya. Teman-teman bisa pakai yang roll-rollan gini, atau kawat dinamo ya, kalau misalnya nyari di toko listrik. Itu juga sama. Bedanya apa sih? Biasanya kalau kawat di toko listrik, oh iya, kawat tembaga ini sendiri macam-macam ya teman-teman. Ada kawat tembaga yang dengan enamel, itu yang kita pakai hari ini. Jadi warnanya ada macam-macam ya. Ada yang warnanya gold, merah, hitam, kuning, rose gold, coklat tua, coklat muda, coklat tembaga. Banyaklah warnanya. Nah, tapi ada juga kawat tembaga yang bare atau tanpa lapisan gitu. Nah, memang kawat tembaga yang tanpa lapisan ini dia lebih mudah menghantarkan panas, tapi ya lebih mudah juga korosi atau karatan. Jadi kawat ini memang sengaja dibuat karatan ya kalau bikin. Jadi kayak biasanya sih dibakar. Kalau dia dibakar dia cepat meleleh kawatnya. Jadi mungkin teman-teman pernah tahu yang metal smithing ya. Nah, itu sebenarnya pakai kawat tembaga yang bare copper. Apa ya Mbak Ruli bahasa Indonesianya bare itu? Telanjang. Iya kan ya? Aduh. Terlihat sekali ya di sini kemampuan bahasa Inggrisnya pas-pasan. Oke. Ini saya kasih 6 mm ya di tengah. Kalau teman-teman mau lebih fancy dan trendy, saran saya kasih aja kelopak yang baru tuh loh, yang baru datang di koleksi. Baru datang tapi sekarang habis sih. Aku takut diprotes. Jadi ada bunga goldnya dulu. Tujuannya apa? Untuk kayak memberi dimensi ya sama kelopak-kelopak putih ini. Apalagi kan kelopak putih, kristalnya putih gitu ya, kayak oh iya, karena warnanya ini ya. Oke, saya lakukan pelan-pelan ya. Nah, ini jepit ya. Terus cara masangnya ini masih sama kayak masang bunga di rangkaian yang bros 2 bunga ya. Ini persis banget. Nah, cuma kalau pakai kawat super itu kan kita langsung dengan penuh percaya diri pasang peniti ya di belakangnya sini. Dan dia langsung kayak kokoh. Tapi kalau pakai kawatnya tembaga aja yang ini, saran saya sih jangan ya. Nah, kawat bare itu murni tanpa enamel atau tanpa lapisan. Terima kasih Mbak Ruli. Karena memang kalau orang nggak tahu ya, kita pergi ke toko beli kawat copper tembaga itu bisa dikasih berbagai macam jenis tembaga, mulai dari warnanya,
ukurannya, terus ada yang ada lapisannya atau tidak ada lapisannya. Jadi kalau ada yang nanya, Mbak, terus bear cooper kawat yang gampang karatan itu emang dipakai juga buat bikin aksesoris? Dipakai juga, tapi justru karena dia mudah meleleh ya. Itu kalau dibakar, jadi biasanya di torch gitu, kayak kalau kita bikin kue. Iya, saya punya torch itu buat ngelelehin keju, biasanya nggak pernah dipakai buat bikin aksesoris. Nah, nanti kawatnya itu bisa langsung jadi pentul ya. Jadi karena meleleh akhirnya jadi bola di ujungnya. Ini cara buatnya persis banget teman-teman, sama kayak kita bikin bros yang 2 bunga ya. Baru kemudian setelah ini agak panjang dan kita mulai deg-degan apakah dia sanggup menahan bebannya, kita tempelkan dia di atas sarangan. Nah, kalau contoh yang dipakai di sini, ini kan bunganya kecil ya. Nah, sementara yang saya bikin sekarang ini bunganya besar. Nah, kalau bunganya kecil ditaruh di sarangan 1,8 dia cukup. Tapi kalau bunganya besar, teman-teman mau pasang di atas sarangan 3 cm, 2,5 cm, bahkan 3,5 cm, boleh-boleh saja. Nah, tinggal nanti PR terbesarnya adalah apa? Menutup sarangannya biar tidak kelihatan dari atas. Jadi pada saat kita pasang di atas sarangan, kalau sarangannya besar, itu pasti lubang-lubangnya jadi kelihatan ya. Saran saya sebelum teman-teman masuk di step bikin yang pagi ini, buat dulu tutorial bros 2 bunganya koleksi Kiki yang pakai kawat super. Kalau sudah bisa bikin yang itu, bikin materi yang hari ini akan jauh lebih mudah. Oke. Iya Nana. Minta sama Mas Dimas. Hah? Mama lagi repot, Nah, bener. Jadi kalau sarangannya itu besar, tahap berikutnya itu kita kayak ngisi menuhin sarangannya itu loh teman-teman, yang akan penuh perjuangan ya. Ini saya nggak bisa secepat kalau bikin pakai kawat super ya. Kalau diperhatiin kayak lebih lama gitu nguarnya, karena memang ketika kawatnya lebih lunak bukan berarti kerjanya itu lebih cepat ya. Justru tingkat kehati-hatian kita pada saat melintir itu jauh jadi harus lebih tinggi. Sebab kalau pelintirannya patah, kadang-kadang patahnya itu tidak di tempat-tempat yang bisa direparasi gitu ya. Jadi terpaksa kita matahin satu ranting. Nah, kalau gitu kan kayak sayang gitu. Nah, ini di pelintir lagi. Iya bener. Jadi harus hati-hati banget. Jujur ini bukan materi favorit saya sih. Kayak bisa sih bikin, tapi kalau ada yang beli, saya akan suruh pilih yang lain aja, boleh nggak? Pedagang macam apa ya? Karena kayak iya lebih deg-degan bikinnya. Tapi ada beberapa temen yang nggak cocok ya bikin pakai kawat super. Jadi kawat super itu kawat stainless ukurannya 0,4. Sama-sama 0,4 kayak kawat tembaga yang saya pakai kali ini. Tapi kawat super itu teksturnya lebih keras gitu ya. Jadi kalau dipelintir dengan sekuat tenaga, tidak ada kegalauan di hati, dia bakalan coklat. Kalau olive yang ada malah kristalnya yang pecah gitu ya. Saking kuatnya kawat supernya. Nah, ini ditata-tata aja sekedar buat ngabisin kawatnya ya. Oke, kita sekarang ini ya.
Jadi kalau sudah kayak gini, ini teman-teman nggak harus selalu pakai sarangan. Pakai bando pun, asalkan ada bidang yang nempel di bawahnya, itu bisa menahan penitinya. Jadi kenapa sih perlu sarangan? Ya semata-mata supaya nutup penitinya itu nggak susah ya. Nah jadi ini saya pasangin. Gimana cara masanginnya? Ini saya taruh di tempat yang paling ruwet ya. Ini kalau teman-teman perhatikan, bedanya kawat super apa ya sama kawat Monel 0,4. Kawat super itu sebenarnya bahannya Monel juga mbak, bahan stainless. Nah cuman setelah saya nyobain beli kawat Monel dari berbagai toko, kemudian saya bisa ngerasain bahwa walaupun judulnya sama-sama Monel, itu kayak beda gitu. Nah kawat super itu sebenarnya kawat Monelnya yang dipakai di bros-bros koleksi Kiki. Jadi saya udah bisa menggaransi bahwa ya kalau memang mau bikin dengan tutorial koleksi Kiki, udah kawatnya nggak usah pakai kawat yang lain gitu ya. Karena kadang-kadang tutorialnya sama, begitu kawatnya beda, itu dia pas bikin putus terus ya. Nah ini sebenarnya kawat tembaga ini pun juga riskan sih. Karena apa ya, kawat-kawat gini tuh kan gak ada mereknya ya. Lain kalau teman-teman beli yang kayak saya ini nih ada mereknya lah, walaupun produk Cina ya kawatnya. Ini bukan kayak si Bidalon atau Beatsmith yang kayaknya di Eropa. Nah sehingga kalau sudah ada mereknya, itu kan sudah ada standarisasi. Setiap kita beli yang gambarnya kayak gini ya, kekuatan kawatnya akan seperti itu. Tapi kalau kita beli yang kiloan gini, kadang-kadang beli hari ini sama beli minggu depan, warna coklat dan warna rose goldnya itu nggak bisa persis sama seperti ketika kita beli di masa yang sebelumnya ya gitu, karena memang dia tidak terstandarisasi. Nah ini sudah nempel ya teman-teman. Jadi kawatnya cuma saya masukkan depan belakang satu kali gitu. Nah cuma kalau diperhatikan ya, ini banyak banget bagian dari sarangannya yang masih kelihatan ya. Nah ini kemudian disinilah detik-detik yang mendebarkan ya. Karena kita harus masang ini. Nah ini saya juga akan sharing kalau bikin bros pakai 2 sarangan. Ini kan nggak pernah ya saya sebelumnya bikin tutorial bros pakai 2 sarangan. Jadi kalau mau pakai 2 sarangan, misalnya ya karena karena peniti ukuran 1,8 kan dirasa terlalu kecil gitu ya, sehingga aku mau bikin nggak apa-apa deh pakai peniti kecil, tapi aku mau kasih 2 peniti supaya dia kuat. Nah caranya itu hampir sama seperti tutorial pagi ini ya. Teman-teman sudah lihat dia pakai 2 peniti. Ini sama nih, walaupun sudah dikasih peniti, terus ini terus terang sih kalau karena saya biasanya pakai kawat super ya, buat saya ini teksturnya sangat ringkih dan goyang gitu. Nah cuman kalau dia sudah ada tempat untuk bersandar, ya ini sarangan, dia insya Allah jadi lebih mudah. Nah kemudian berikutnya ini seperti yang kemarin Mbak Ting Ting tanya, habis itu berarti kita pakai teknik jahit ya Mbak? Bener. Jadi untuk menuhin sarangannya kita sudah pakai teknik jahit biasa. Jadi teknik jahit itu maksudnya adalah dimasukkan kawat dari atas, dimasukin kristal, terus habis itu kawatnya diarahkan ke bawah sarangan. Boleh pakai titik yang sama, boleh di titik yang deket-deketnya aja ya. Terus tahan kawatnya, ini belakang sarangan dipelintir di depan. Kenapa Mbak kok harus dipelintir? Kan dia sudah di atas sarangan. Memang benar, gak dipelintir pun dia sudah nempel ya guys ya. Cuman kadang-kadang ya terjadilah namanya manik-manik yang udah dalam rangkaian tuh coplok, putus, lepas gitu ya. Ketika setiap kali masang selalu dipelintir, ini insya Allah patahannya nggak akan pengaruh atau ngefek ke teman-temannya. Tapi kalau misalnya nggak dipelintir satu persatu, nggak dikunci satu persatu, biasanya efeknya jadi kayak tusuk jelujur ya. Jadi
brodol seret gitu, jatuh semua manik-maniknya. Jadi kan eman ya kalau kondisinya kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa bayangin ya, cuma pakai sarangan ukuran 1,8 aja. PR kita untuk menuhin sarangan supaya nggak kelihatan itu banyak. Harus semantap itu ya. Ngomongnya banyak. Jadi bukan banyak guys. Jadi kita bisa pakaiin daun biar lebar, besar dan cepat selesai. Ini misalnya ya, daunnya kita sisipin di sini. Atau boleh pakai daun kelopak yang kekinian itu ya. Nah, benar, saya setuju sama Mbak Ting Ting ya. Kadang melintir itu lebih kepada rasa tenang di hati bahwa ada pengaman yang sudah disiapkan ya, yaitu dikunci kan kalau sudah dipelintir. Nah, pada saat ini saya sharing ya. Ini kalau melintirnya daun, kadang-kadang dia kan tebel ya atau lebar gitu, jadi nggak bisa dipelintir. Nah, kalau kondisinya nggak bisa dipelintir, maka kita dobelin, masukkan kawat, dikunci daunnya dari sisi kanan dan sisi kiri, sama kayak kalau kita masang daun akrilik di atas senar ya. Mbak, kalau nggak pakai 2 sarangan bisa diganti pakai lempengan cam panjang ya Mbak. Betul Mbak, bisa langsung dipakein ini ya. Jadi teman-teman langsung rangkai di atas lempengan gini, nanti ditutup pakai lempengan lagi di belakang untuk penitinya. Jadi tutorialnya itu mirip sama tutorial yang 2 minggu lalu kayaknya ya. Ya, sudah sempat dibahas lah yang bikin mirip-mirip di atas lempengan, seperti itu ya. Nanti memang nggak bisa tuntas semua dalam 1 jam ya, semua pertanyaan terjawab. Kalau teman-teman ada yang masih bingung di hari ini, jangan khawatir, bisa cek aja di YouTube Koleksi Kiki. Pelajarinya pelan-pelan aja ya, nggak harus semua langsung bisa 1 hari. Kalau bisa sih saran saya mulai dari yang kecil-kecil dulu, tutorial yang sederhana. Karena apa? Karena sebenarnya kita itu menurut saya kita tuh nggak perlu bikin sesuatu yang wow banget dulu ya. Tapi kita perlu untuk merasa bisa membuat sesuatu. Dan tutorial yang mudah itu akan membantu kita ngerasa bisa melakukan sesuatu. Dan akhirnya jadi kayak memberi motivasi gitu ya, bahwa ternyata gue bisa juga ya. Aku nggak pernah lo bikin bros sebelumnya, tapi ternyata pas bikin yang kecil berhasil. Nah, keberhasilan ini akan memberikan keberanian ya buat kita untuk nyobain bikin materi-materi yang lebih rumit. Jadi ada sih beberapa orang yang berpikir bikin aja yang rumit dulu, nanti kan artinya kalau udah bisa bikin yang rumit, yang mudah lebih gampang gitu ya. Tapi tidak selalu begitu Ferguson. Kadang-kadang bikin yang itu justru lebih yang tampak gampang seringkali tampak susah ternyata. Agak menyesal ya saya nggak bawa manik-manik yang besar-besar, jadi kok kayak lama banget. Bener, kalau pakai lempengan langsung di lempengannya ya. Jadi sebenarnya sarangan ini fungsinya untuk tempat dia bersandar, sehingga kawat-kawat yang istilahnya lunak ini dia punya tempat nempel ya, manik-maniknya itu nempel, sehingga beban kawatnya tidak terlalu besar. Kenapa Besti, kamu kok sedih gitu? Aduh guys, kayaknya bikin pagi ini agak penuh dengan iklan ya guys. Kenapa? Nana nggak tahu tempat susunya? Tahu. Ada di dus itu loh. Nana ambil sendiri lah. Aku tahu. Tunggu ya, sebentar lagi mau udah. Hah? Susu aja harus ke Alfamart guys. Aduh. Kaget ya, itu paket.
Nah ini terus kayak gini ya. Jadi nah nanti kan kalau Mbak pakai lempengan langsung dirangkai di atasnya lempengan, itu pasti akan ada kawat yang ruwet kayak gini ya. Nah kalau kita pakai sarangan, ini kawat ruwet tinggal ditutup pakai sarangan dan teret, beres deh. Nah, tapi kalau misalnya pakai lempengan, teman-teman harus pakai 2 lempengan. Jadi nanti di sini ada kawat ruwet, terus ditutup sama lempengan yang sudah dirangkai peniti. Baru kemudian, nah ya, jadi ditutup gini, baru penitinya ditempel di sini. Tapi buat yang selama ini penasaran gimana ya bikin bros pakai sarangan 2 buah, ya kurang lebih caranya seperti di tutorial kita pagi ini. Yes. Udah guys, itu sebenarnya dasarnya cuma itu aja sih ya. Kalau hari ini ada kegiatan lain yang mendesak, bisa langsung di off. Ini live apa ini nyuruh penonton yang offin kamera. Tapi kalau misalnya lagi gabut ya pagi ini sama kayak aku, nah bisa diterusin sampai nanti 1 jam lagi ya. Nah ini karena ya mostly sih sampai nanti jam 10, udah setengah 10 nih. Sampai 30 menit ke depan tugas utama kita cuman nutup supaya sarangannya nggak kelihatan kalau dari depan nih. Jadi kalau dari depan dia tampak penuh ya. Iya, aduh, live itu kan harusnya ayo ya nonton yang banyak ya, sampai 100 follower. Ini kalau lagi repot udah di off aja dulu, nanti bisa lihat di YouTube ya. Kalau sudah lihat di YouTube, jangan lupa ya guys, subscribe, like, and share supaya segera mendapatkan silver play button. Aduh. Aku rasanya sudah gatel ingin mengambil kawat superku guys. Kawat tembaga 04 ini memang bagus sih. Warna goldnya itu kan nggak bisa dihasilkan oleh si kawat super ya, karena dia cuma ada warna silver doang. Tapi ya gitu, pakai kawat ini penuh dengan kesabaran. Bismillah. Iya. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali ngeliat live bikin bros, terus pengen nyobain bikin ini boleh ya. Tapi kalau bisa, memang belum pernah ada basic bikin bros. Iya, cara masukkan kawat. Masukkan, ini kan kawatnya 1 meter, masukkan ke belakang sarangan, di belakang sarangan ditahan sekitar 1 cm. Terus kawat yang panjang ditarik, masukkan ke lubang lain lah yang mana ya. Nah, sampai dia keluar dari sarangan seperti ini. Hati-hati pada saat masukkan ke sarangan, harus pelan-pelan ya. Karena kalau beset, kawat berenamel pasti tergores atau ngelupas. Nah kemudian kawatnya dikeluarkan lagi di titik yang sama. Atau mirip kalau kita ngunci jahit pertama kali ya. Nah kemudian kita uji coba. Uklik. Oh dia tidak lepas, artinya kawatnya udah nempel. Harus ada uklik-ukliknya ya. Nah sebenarnya bahan ini kristal sama daun-daun gini aja sudah bagus banget ya, udah kelihatan mewah. Cuma menurut saya pribadi, untuk kesabaran yang harus dilakukan sepanjang proses pembuatan gitu kan, aduh kok sayang ya jual ini cuman di harga kayak 50.000 atau 75.000 gitu. Makanya saya kasih mutiara air tawar di bros yang biasanya, di bros yang ini ya, supaya ada keikhlasan di calon pembeli ketika dia harus membayar senilai 125.000 atau 175.000 gitu ya, karena ya ada mutiara air tawarnya Bu gitu. Jadi kelihatan memang bahannya premium. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa proses pembuatan aksesorisnya itu susah, makan waktu lama, harus hati-hati, pegel, encok, ngabisin beragam jenis oles-oles ya. Itu loh oles-oles anti pegel itu loh guys. Nah ya lebih baik untuk meningkatkan harganya, ganti bahan bakunya dengan yang mahal atau at least kelihatan mahal gitu ya, supaya ketika dijual di harga yang tinggi, kita tidak hanya sekedar bilang bahwa ini bikinnya susah Mbak. Memang bikinnya susah, kita paham. Tapi kalau orang awam nggak pernah bikin sebelumnya gitu ya, terus habis gitu
dia emang nggak tahu tentang produk handmade, mereka agak susah memahami seberapa susah proses pembuatan produk handmade ini gitu. Nah sehingga lebih baik kita tambahkan aja bahan-bahan premium ya. Kayak Mbak Ting Ting ini ya. Nanti teman-teman kalau mau lihat berbagai variasi bros-bros bunga yang di atas sarangan, coba lihat akun Dino Fancy Craft Mbak Ting Ting yang punya akun ini. Dia sangat kreatif sekali memberikan sentuhan detail kecil ke bahan-bahannya. Di samping dia pakai bahannya sudah premium. Terus kadang-kadang di atas permukaan brosnya itu dikasih olesan semacam kutek bening mungkin ya, atau kutek bling-bling atau pewarna yang memang akhirnya memberi kesannya ke warna brosnya itu nggak monoton ya. Lihat deh nanti kalau sudah lihat akunnya lebih mudah ngebayangin. Coba ya yang lagi dirasani muncul dong di komen biar yang lain bisa langsung ngecek akunnya. Ya guys, ini jujur susah guys. Buat saya susah sih. Walaupun kayaknya bikinnya ya sama-sama dipelintir ya, tapi asli karena kawat jenis yang dipakai dia kayak lebih gampang tugel. Copok. Pas. Ini yang ini sisa kawat yang tadi ya. Apa namanya, Mbak? Berarti ini yang menahan sarangan atas dan sarangan bawah kawat penghubung antara bunga-bunganya aja ya. Bener, kawat itu aja. Nanti kalau teman-teman ngerasa kawatnya itu kurang kokoh menyambung, maka kawat yang ada di sini, kawat yang lagi ada di atas sarangan, kita lilitkan bentuk angka 8 di bunganya ya. 1 ya. Ini kalau diperhatikan. Bentuk angka 8 di bunganya ya. Ini akan menjadi pengikat antara sarangan yang di atas dan sarangan yang di bawah. Ini belum pernah ya saya sepanjang 3 tahun bikin tutorial YouTube bikin bros, ngasih tahu caranya bikin bros pakai sarangan 2 buah. Nah iya bener Mbak Ting Ting, bisa kita kasih nama Mbak Flower ya. Karena brosnya itu harus selalu berflower guys. Mbak Jisoo dia suka flower. Nah ini Mbak boleh nggak sih dipasang, nggak usah dipelintir? Boleh, sebenarnya boleh. Cuman ya itu, kalau nggak dipelintir ketika dia lepas ada potensi bakalan brodol ya. Nah, jadi kalau bisa ya diusahakan ada pelintirannya. Ini tahap ini sudah tahap ini sih, diisi aja ya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Maksudnya ya sudah nggak ada jalan lain guys selain mengisinya. Walaupun terasa jenuh ya gimana dong, nanti sarangan bawahnya kelihatan ya. Kiki pengen ring hijabnya, boleh Mbak, di Shopee aja, di Shopee koleksi Kiki bisa ya, harganya 65.000. Kalau yang kristal doang harganya 40.000. Kalau mau bikin sendiri di rumah ada paket belajarnya juga, harganya 100.000 dapat 5 bahan ring hijab. Wow, lebih murah guys. Ya tapi bersama harga yang lebih murah itu ada resiko ya, belum tentu 5 bahan itu berhasil bikin. Aduh aku kok jahat ya. Iya, tapi emang iya guys, ya namanya juga baru belajar kan. Benar, paket bahannya bisa buat 5 ring hijab. Tapi apakah nanti paket bahan itu berhasil jadi 5 ring hijab? Ya belum tentu ya. Kalau berhasil semua berarti teman-teman good, hebat banget. Tapi kalau misalnya nggak berhasil ya nggak apa-apa, bisa diprotoli lagi bahan-bahannya, tinggal kawatnya nanti dibeli lagi. Iya sayang, sebentar ya. Mas Dimas di atas nggak dengar. Mas Atta aja, Mas Atta di mana? Di atas juga.
Minta tolong. Lagi tidur. Lagi tidur? Dimas lagi tidur juga. Masa sih? Tadi denger deh ada suaranya. Nana panggil-panggil aja, Dimas, Dimas pizza gitu. Nanti dan Dimas turun. Bukan dia limpi tidur. Oh iya. Dia limpi tidur. Nah ini sudah ketutupan ya. Wah seneng banget ya. Pas lagi nengok di layar ada cerita Mbak Arifah. Kemarin saya beli paket 5 bahan ring hijab Mbak. Alhamdulillah semua sudah laku terjual. Mantap ya. Ini bukan hanya berhasil bikin, tapi berhasil laku. Karena ya kunci dari kesuksesan paket bahan ya berhasil dijual ya. Kalau cuma berhasil bikin aja kurang greget guys. Ini membuat bros di atas sarangan selain menguji kesabaran juga menguji hati yang suci ya. Karena kadang-kadang nggak kelihatan. Lubangnya kecil. Aduh Mbak Ting Ting, bahkan Mbak Ting Ting ini yang sering namanya disebut sama kemarin juga Bu Ina. Waktu kemarin kita workshop di Jakarta ada tuh yang nyapa Bu Ina. Bu Ina yang sering disebut-sebut ya di bikin-bikin pagi-pagi. Karena Mbak Ina ini rajin banget ya. WA Mbak Kiki besok bikin apa, Mbak Kiki bikin ini dong gitu. Jadi saya jadi semangat bikin videonya. Kenapa? Masih sekarang belum selesai. Mama belum selesai nah, sebentar lagi. Udah tinggal dikit kok. Wih, Nana tunggu di sini. Guys, Nana sudah nunggu di sini guys. Harus cepat selesai bener ini guys. Ya. Ini sudah ya guys. Kebayang kan kayak jahit biasa di atas sarangan. Pokoknya penuh lah dari depan. Lubang-lubang sarangannya nggak kelihatan. Guys, Nana lagi mencucu guys. Nanti mirip mama loh nah, kamu kalau mencucu nah. Ntar Mbak. Ya Mbak Ting Ting sama Mbak Ruli ini gak pernah ketemu. Tapi udah sehati banget kalau komen-komenan ya. Mbak kalau pakai kawat tanpa sarangan kan ditahan di tengah. Kalau ini berarti nahan di bawah sarangan. Betul sekali Olive. Jadi kalau dari tadi ngelihat ya, ini selalu tangannya diginikan. Dan ini juga penting ya teman-teman. Narik kawat itu bukan manik-maniknya ikut kawat ya. Tapi tapi manik-maniknya sudah diposisikan dulu ya. Jadi misalnya kayak gini. Manik-maniknya sudah saya posisikan dulu, mau saya taruh di sini. Baru kawatnya mengikuti. Nah, sering selama ini teman-teman cerita, Mbak, kenapa ya saya kalau bikin bros itu selalu tebel, selalu masih banyak tempat kosong yang terlihat. Karena apa? Karena kemungkinan besar pada saat maniknya dipasang dan kawatnya kepelintir, manik-maniknya ikut berubah posisi. Kalau bisa itu ditahan ya di bawahnya di bawahnya sarangan supaya manik-maniknya tetap pada posisi yang sudah kita rencanakan. Mbak Lia, ini nggak telat kok Mbak, nanti bisa lihat siaran ulangnya ya teman-teman di YouTube channelnya Koleksi Kiki. Ini bikinnya sebenarnya gampang ya Mbak, cuma lama karena memang banyak step yang harus dikerjakan. Aduh. Nah ini yang susah nanti ya, kalau teman-teman perhatikan nampak depan kayak udah penuh, tapi kalau dilihat tuh sebenarnya di sisi sini biasanya kalau di foto ya itu ada bagian-bagian yang masih kosong. Nah kan cara yang sudah kita tempuh itu adalah dengan
merangkai jahit di atas sarangan. Itu juga bisa dilakukan ya. Jadi cara yang ini. Tapi ada cara lain yang bisa juga dilakukan, yaitu dengan cara bikin dulu juntai di atas, di luar sarangan kayak yang pertama, baru terakhir nanti kita tambahkan di atasnya sarangan. Aduh, kalau susah dipahami saya bantu ya habis ini dengan kasih contoh. Nah, ini ingin cepat tapi takut brodol guys. Dan mudah-mudahan teman-teman kebayang ya. Ini pakai sarangannya 2 buah. Nah, trikinya kalau pakai sarangan 2 buah nanti harus diperhatikan pas masang peniti ya. Itu dia harus searah dan sejajar. Begitu dia tidak searah dan tidak sejajar, maka pada saat masang akan pusing. Wah, sudah mau 1 jam ya mbak. Nih ya, kita tahan. Ini sambil ditahan ya. Kalau teman-teman lihat di bawahnya ini saya nahan. Nah, kemudian nih. Nah, ini bikin pelintiran yang panjang. Ini kan dari tadi saya bilang hati-hati, jangan buru-buru. Pada saat bikin pelintiran, ini sambil ditarik keluar, sambil belakangnya ditahan supaya apa? Nih kalau teman-teman perhatiin ya, posisi kawatnya dia harus seret, lurus. Seret, manik-manik ini tidak goyang. Baru kemudian bisa kita atur. Iya sayang, sebentar. Baru dipelintir ya. Nah, lagi set teman-teman. Pengen minum susu guys. Ya Nana. Nana lucu-lucu gitu sih. Halo, selamat pagi mbak. Selamat bergabung ya teman-teman. Oh iya, terus perhatiin juga kawat ya. Kalau mau masang kawat, nyambung kawat yang kita mau bikin sambungan dari sini ke sini, sarangan bawah di sarangan atas itu selalu naiknya dari atas ya. Kalau kita nyambung pas kawatnya ada di bawah, nanti ketika nutup sarangan akan jadi problema. Sebab apa? Sebab kan kalau sambungan sarangan bawah dan sarangan atas terjadi di bawah, di bagian sini pas nutup itu jadi susah ya, karena ada kawat yang melintang sehingga dia kayak penuh gitu bagian bawah. Ini jujur nggak beraturan ya, alias aut-autan, tapi kalau dipakai bagus loh guys. Beneran. Tuh lihat di sini. Dan sarangannya kecil dan dia kokoh sebab sarangannya ada 2. Nah iya, kalau kayak gini kan kawat nyebrang itu terjadinya semua di atas sarangan ya. Jadi di bawah ini tidak ada kawat yang nyebrang. Nah tadi saya mau sharing, mbak berapa panjang kawat yang dipotong? Saya selalu potong kawat itu 1 tarikan tangan atau sekitar 1 meter ya. Kecuali saya tahu misalnya perlunya cuma 10 cm buat masang peniti doang, ya saya nggak bakalan potong 1 meter. Tapi kalau misalnya di awal rangkaian nggak tahu butuhnya berapa panjang, saya suka motongnya langsung 1 meter. Bu Ati sama Mbak Ida, nanti kalau kawatnya sudah datang ya, saya akan buatkan paket bahan. Sementara belum ada kawatnya. Buat teman-teman yang sudah punya kawat tembaga 0,4, biasanya teman-teman yang suka nge-wire ya, itu bisa dipakai buat bikin bros kelopak dengan teknik dirangkai di sarangan. Tapi kalau misalnya di rumah adanya kawat super aja, ya udah nggak usah repot-repot pakai sarangan, karena bikin bros tanpa sarangan itu jauh lebih cepet dan nggak terlalu pusing gitu loh nyari lubang-lubangnya ya. Kalau cuma dipelintir di luar-luar gini, kita kayak lebih ya cepet lah sambil nonton drakor, nggak, kesalahan yang mungkin terjadi tuh minim. Tapi kalau ngerangkai di atas sarangan
rasa-rasanya udah masuk, tapi belum masuk di lubangnya. Nih ya, kita putar di sini. Oke, ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang saya tadi bilang bisa langsung dipasang di atas sarangan. Caranya gimana? Masukkan aja kawatnya ke lubang-lubang sarangan yang masih bisa. Nah, bismillah. Aku nggak kelihatan guys. Oke, gini ya. Nih, dia nempel di sini. Terus dia nanti ditata aja, ditarik-tarik di bawah. Nah, apa Nana pengen susu? Nah, ini sisa kawatnya bisa dipasang-pasang lagi di bawah-bawah. Iya, pandangan positif itu buat ngerangkai di atas sarangan bener-bener butuh perjuangan, Besti. Bisa sih, tapi kalau bisa nggak usah. Ya nggak sih? Aduh. Bisa sih, tapi kalau bisa nggak usah aja. Tidak. Aduh, ya. Mostly ini tinggal nambahin juntai ya sesuai selera. Dan sudah selesai deh brosnya. Mbak Kiki tuh di teras ya Mbak, betul. Live bikin pagi-pagi kita itu di depan rumah, benar-benar di teras ya. Jadi selalu dimeriahkan dengan berbagai orang lewat. Cuman mungkin karena hari ini masih banyak yang puasa ya, jadi kayak sepi gitu. Dari tadi pagi nggak ada yang lewat jualan. Biasanya ada tawa, soto, pentol, roti, macem-macem. Terus biasanya juga ayam-ayam bunyi ya. Ini ayam tidur. Oh iya. Mbak Kiki gimana cara pasang penitinya? Oke. Mbak Ruli ini sudah jam berapa? Oh, kurang 10 menit lagi. Bentar ya Mbak Ida, saya habisin aja lah kawat yang tinggal saupret ini supaya dia nggak percuma gitu. Iya. Jadi saya tambahin aja di juntai-juntainya. Aduh, sudah tinggal sebentar lagi guys. Iya. Mbak, apa warnanya harus putih? Enggak ya. Kalau mau cari inspirasi warna, menurut saya sih yang harus ditentukan dulu itu senternya ya, bunganya itu mau warna apa. Nah terus kristalnya kalau bisa gradasi dari warna bunganya. Kalau jadi misalnya brosnya kristalnya ungu, bunganya ungu, kristalnya gradasinya ungu tua, ungu muda, mungkin dikasih pink muda sedikit gitu kalau mau aman. Kalau mau agak-agak nggak aman bisa sih main dikasih gold gitu ya, ungu dengan perpaduan gold. Nah kuncinya adalah kalau teman-teman main lebih dari 2 atau 3 warna, pastikan warna-warna itu muncul minimum 3 kali di dalam setiap rangkaian ya. Jadi misalnya kalau sudah ada 1 di atas, tambahkan 1 di bawah gitu. Jadi sebaran dari warna-warnanya itu akan terasa lebih natural ya, dan lebih rata gitu. Kalau kita nggak sambil hitung warna-warnanya, jadi mau pakai 7 warna, 8 warna, 11 warna itu bisa tetap kelihatan bagus. Asalkan ya itu tadi warnanya warna yang sama berulang 2-3 kali. Aduh Mbak Ruli, ini bener-bener aku habis ini potong aja lah kawatnya. Bismillah ya. Ini kenapa sih panjang banget juntai-juntai di luarnya? Ya semata-mata karena mau motong kawatnya kok sayang.
Padahal sih sarangan dari depan sudah nggak kelihatan ya. Jadi target kenapa bunga-bunganya ini banyak cuma untuk nutup sarangan. Makanya saya pakai sarangannya kecil tapi 2 buah. Oke guys, saya potong aja lah kawatnya supaya cepet ya. Nah misalnya ini brosnya mau saya bikin tanpa atas seperti ini ya. Nah bagian belakang kan gini, berarti posisi penitinya itu sama sarang. Ini ya. Oh, sebentar saya pasang dulu ya. Nah semua peniti sarangan bros di koleksi Kiki itu udah ada klepnya, jadi nggak usah pakai lem lagi. Nah disinilah fungsi dari tang jepit yang nggak pakai gerigi ya. Sebab kalau pakai gerigi biasanya ini tinggal diklep aja, tekan ke dalam gitu. Biasanya di sarangan brosnya bagian belakang sini suka beret atau beset atau ada luka gitu ya. Nah ya sebenarnya luka kecil yang nggak terlalu ngaruh ya ini, tapi kalau kita yang bikin tuh kesalahan kecil seringkali terasa besar, padahal buat yang beli juga nggak sadar kalau itu salah. Buat mereka kayak B aja deh, nggak apa-apa, gini doang kecil. Bahkan kadang-kadang model yang kita anggap keliru buat dianggap mereka estetik gitu ya. Jadi ya kalau sekarang ada produk-produk yang kayaknya gagal, nggak usah berkecil hati, tetap dipajang aja, siapa tahu ya dia tetap laku. Nih arah lubangnya sama ya, dan ini kalaupun hanya dipakai satu peniti tetap bisa nempel di baju. Saya contoh ini ya. Atau di jilbab ya. Jantungan karena sejam ya. Tenang teman-teman. Ini cocok ya buat teman-teman yang sekarang ingin menguji kesabarannya apakah seluas samudra. Gimana guys, cocok kan buat pergi kawinan ya. Duh agak lebay ya. Ya memang effort banget sih pakai peniti satu. Jauh lebih enak kalau misalnya kayak gini ya, teman-teman tempel di atas sarangan. Ini dikasih kawat dulu gitu ya, di atas kasih kawat. Nah kawatnya nempel ke belakang sarangan, kawatnya masuk ke peniti. Nih jauh lebih enak dipasangnya. Tapi kalau mau pakai cara yang dengan 2 sarangan juga bisa. Mudah-mudahan sharingnya membantu guys. Buat teman-teman yang nunggu paket bahannya ditungguin dulu ya. Nanti kalau ada kawat ukuran kecil-kecilnya akan lebih mudah buat teman-teman bikin, atau akan lebih mudah buat kita bikin paketan bahannya. Ya aduh, gitu dulu ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung pagi hari ini. Buat yang nonton dari YouTube, jangan lupa subscribe, like, and share supaya kita cepet dapet silver play button. Dadah.